mereka. Ketika mereka pertimbangkan dengan akal mereka, ajaran kekristenan ini sepertinya irasional, tidak rasional. Lalu mereka tiba ke ajaran Islam, sepertinya mereka rasa ini lebih rasional, ini lebih logika, maka mereka pindah. Dan disebut itu sebagai hidayah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi orang-orang yang masuk ke Kristen, baik yang pindah dari agama lain, teristimewa dari Islam ke Kristen, pada umumnya, walaupun ada yang disogok-sogok ya, ada yang karena dibantu, ada yang bagaimana, tapi pada umumnya yang berani membuat testimoni itu adalah rata-rata oleh karena perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Karena mereka mengalami pengalaman spiritual. Dan kita tidak boleh mentertawakan pengalaman spiritual seseorang. Karena di Islam juga ada ajaran tentang pengalaman spiritual, itu yang dinamakan tasawuf itu. Banyak itu seperti Rumi, dia lebih ke spiritual dia, tarian tasawuf itu tarian spiritual. Ada juga di kalian seperti itu. Artinya kita tidak boleh mengejek orang dengan pengalaman spiritualnya. Aku bertemu dalam mimpi dengan Tuhan katanya. Lucu menurut kita, lucu, nggak masuk akal. Akan tetapi dia yang mengalami, bagaimana kita mau mengomentari pengalaman dia? Atau ada yang berkata, saya terakhir umroh, lalu saya melihat ke atas, saya melihat wajah Tuhan katanya. Itu terserah dia, itu pengalaman dia. Tapi rata-rata orang yang masuk ke Kristen dari Islam adalah mereka yang mengaku mengalami pertemuan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu Bang Juma, sekuat apapun Bang Juma mengatakan fakta-fakta dalil-dalil ini, kalau mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan beralih. Sebaliknya, sekuat apapun orang Kristen meyakinkan orang Islam supaya masuk ke Kristen, kalau mereka logikanya sudah masuk di ajaran Islam, tidak akan pindah ke Kristen. Maka perkuatlah di bidang masing-masing. Di Islam perkuat logikanya, di Kristen biarlah semua mengalami pengalaman rohani. Supaya jangan ada rebut-rebutan jemaat, supaya jangan ada memancing di kolam orang lain. Itu. Demikian yang terakhir dari saya. Hesti, jangan tidur terus kau, nanti kau kegemukan. Terima kasih ya Hesti ya. Balu apa? Terima kasih Bang tidur. Juma. Aku nggak tidur, aku dengerin dongengmu. Jangan kebanyakan kau makan kacang kau. Oke. Ada noise. Di mana ini noise-nya? Noise di Kalingga, Bang. Kalingga. Parah di sini aku di hutan. Kau Dari tadi kok noise tuh, nggak percaya nih aku mute ya. Nih, dia pasti kan. Aman kan? Oke. Saya boleh terakhir ya? Lanjut, Bang. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada saudara kita ya, Pendeta Kalingga ya. Ini baru kali ini saya bertemu dengan seorang pendeta yang saya katakan beliau itu boleh dikatakan tawadu kalau dalam agama Islam. Rendah hati ya, terkait dengan keilmuan beliau ini sangat luar biasa ini. Nah, materi ini kemudian kalau di dalam Islam dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Zalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kebangkitan nanti, seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana semua kesalahan, semua perbuatan kita akan diungkap oleh Allah. Diceritakan semua yang pernah kita lakukan pada saat kehidupan di bumi. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepadaku, dan mengerjakan amalan soleh, kata Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan. Bukan kebaikan-kebaikan kita yang menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Taurat, di dalam hikmat Injil, di dalam Mazmur. Orang akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya, kalau kita lahir sampai kita meninggal hanya kebaikan saja yang kita lakukan, maka kebaikan itu ditumpuk sekalipun sampai ke langit ketujuh,
kita belum pantas untuk masuk ke dalam surga. Belum pantas. Semua amalan yang kita lakukan dalam setiap detik sampai kita meninggal tidak akan pernah bisa membayar sehelai bulu pun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak layak masuk surga itu karena amal. Akan tetapi yang empunya surga memberikan syarat seperti itu. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dahalal jannah. Siapa yang membuat keburukan, dahalal finnar. Siapa yang berbuat kebaikan, surga. Siapa yang membuat keburukan, neraka. Itu sudah keputusan Tuhan. Baik di dalam Al-Quran, maupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Termasuk kitab yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini Al-Quran, peneguhannya At-Taghabun, ayat 9. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan itu. Artinya, patokan orang itu mendapatkan ridho, yaitu ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketaatan kalau ditakar kemudian untuk surga tidak pantas. Tapi Tuhan yang memiliki surga itu memberikan syarat seperti itu. Contoh kita lihat di dalam pengejaran Yesus. Matius 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh surga dan hidup yang kekal?" Maksudnya. Apa jawab Yesus? "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal? Hanya satu yang baik untuk mendapatkan surga itu," kata Yesus. "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Artinya kalau segala perintah Allah itu diturutin, berarti amal soleh, berarti amal baik. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi kita diperintahkan untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana wahai guru?" Yesus terangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata anak muda ini, "Semua itu telah kuturuti wahai guru. Apakah masih ada yang kurang?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau telah sempurna, selanjutnya pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Artinya, komponen ajaran yang ada di Islam terkait amalan saleh itu juga dituntun oleh Yesus untuk beramal saleh. Jelas itu. Yesus menuntun untuk beramal saleh, bukan beramal salah. Ketika orang itu sempurna di dalam syariat, apa kata Yesus? Bersedekah, berinfak. Lakukanlah sesuatu yang isinya adalah harta surga. Apa harta surga itu? Infak, sedekah. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes, Matius 6 nomor 19 sampai nomor 20. Kumpulkanlah harta surga. Jangan harta dunia, kata Yesus. Tetapi harta surga. Harta surga ini artinya amalan. Bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, bukan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan kemudian harta surga itu dengan sebutan thesauros. Thesauros itu artinya sesuatu pembendaharaan amalan, perbuatan. Kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Amalan tak mungkin dicuri. Ibadah kita tak akan mungkin dicuri. Artinya Yesus mengajarkan apa? Untuk beribadah, amalan-amalan soleh. Kalau begitu jangan matikan hukum Tuhan. Jangan dibunuh hukuman Tuhan. Apa hukum Tuhan? Jangan dikatakan hukuman Tuhan itu sudah tak berlaku. Jangan katakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Jangan. Tetapi teruslah kemudian menggali apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Hukum Tuhan datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga hukum Tuhan datang kepada Yesus hanya aturan Tuhan untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang, apa yang saya jelaskan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini pernyataan Yesus, apakah ada endingnya, saripati untuk menyelamatkan manusia itu betul sesuai dengan kaidah itu? 1. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan dikeluarkan dari kubur, lalu bangkit hidup yang kekal. Berbuat baik akan bangkit dari kubur dan hidup yang kekal. Berbuat baik berarti amalan soleh.
Sebaliknya kata Yesus, tetapi mereka yang bangkit dari kubur dengan perbuatan jahatnya di atas muka bumi tadinya ketika ia di bumi, apa kata Yesus? Akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti pola kehidupan kita di dunia ini menurut Yesus takarannya ada amalan baik dan amalan buruk. Sangat disayangkan di Kristen tak ada ini. Karena kenapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Tuhan di dalam Torah beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Nanti 1 menit terakhir akan saya jelaskan itu. Lalu kemudian data yang mana lagi? Di kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Mazmur 62 nomor 12. Dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Artinya tak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Karena dosa ditanggung masing-masing. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengkhotbah 12:14, di situ sangat dijelaskan dengan terang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita mau kemana ini? Bahkan kalau saya pinjam kitabnya saudara Kristen, Wahyu 22, nomor berapa? Nomor 12. Sesungguhnya aku akan segera datang membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kita selamat berdasarkan perbuatan. Itu ajaran para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Tapi kalau ajaran Paulus beda lagi dong. Di ajaran Paulus, Roma 5, Kolose 1, Efesus 2, Titus 3, dan seterusnya. Roma 4 juga dikatakan, manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia diselamatkan karena iman. Bertentangan, Cak Ayu. Para nabi mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, engkau akan diselamatkan berdasarkan atas perbuatanmu masing-masing. Bahkan dibangkitkan menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan ditakar dengan perbuatan baiknya masuk ke dalam surga, perbuatan jahatnya masuk ke dalam neraka. Paulus beda. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Karena Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita yang kekal. Berbeda dengan ajaran Yesus. Orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena percaya. Kok berbeda? Tuhan justru menyatakan menyelamatkan manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Sebab engkau Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 21 perikop, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka semua catatan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing, berdasarkan apa yang tertulis dalam amalan-amalan dia dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan dalam laut api yang menyala-nyala. Ini mau dikemanakan kita ini? Kalau kita punya agama tidak mengejar amalan baik, kita mau kemana? Sementara pola takaran menurut Al-Quran, menurut Bible, takaran jannah surganya seseorang, itu ditentukan oleh ridhonya Allah terhadap ketaatan kita kepada Allah. Makanya saya berselisih dengan saudara Kristen pada saat orang Kristen mengatakan agamanya kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kalau kasih, maka harus dengan setia hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Advent sudah menjalankan itu sebenarnya, sebagian. Tapi sayangnya,
Hukum-hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja, bukan berlaku kepada di luar Bani Israel. Saya kira begitu saudaraku, bahwa ketika saudara ridha kemudian masuk neraka, itu sama dengan iblis yang ridha kepada Allah. Ya Rab, aku ikhlas untuk kemudian masuk ke nerakamu. Aku terima ketika kemudian engkau mengatakan aku telah masuk neraka untuk mengisi neraka. Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ini saudara-saudara pendeta, mohon maaf nih, begitu masuk ke gereja, banyak jemaat, diajaknya orang-orang ini menyembah Yesus. Sehingga orang-orang yang ada pada masa itu, pada gereja, menganggap indah apa yang diajarkan oleh pendeta. Padahal, Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23, justru Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Saya kira begitu dari saya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang mau melanjutkan, silakan. Ada yang menanggapi juga, silakan. Demikian. Sama-sama, silakan. Esti, terima kasih ya Esti ya. Sama-sama. Sedikit aja ya, setengah menit ya Sofi ya. Jangan begitu suaramu, nanti aku jadi hilang. Jadi tentang penghakiman, tetap namanya penghakiman, buktilah yang dihakimi. Itu tepat yang Abang Juma katakan. Tetap perbuatan yang akan dihakimi. Karena kepercayaan atau iman seseorang bukanlah bukti. Karena itu tidak nyata. Iman itu atau kepercayaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Tidak bisa diadili sesuatu yang abstrak. Hanya bukti nyata yang bisa diadili. Itulah perbuatan. Namun sebaik apapun perbuatan saya, ketaatan saya sampai hari ini, menjauhi larangan Tuhan, menghindari kriminal dan sebagainya, dan penyembahan saya kepada Tuhan, itu tidak dapat memastikan bahwa saya masuk surga atau selamat. Tetap saya menantikan keputusan Tuhan. Itu yang saya maksud Bang Juma. Bukan berarti yang penting percaya aja, nggak usah bebas ngelakuin segala sesuatu. Tidak boleh begitu dalam berprinsip beragama. Ya itu gunanya datang beribadah, melihat firman Tuhan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tetap harus dijauhi yang dilarang, lakukan yang diperintahkan. Karena bagaimanapun yang namanya pengadilan atau penghakiman, mengadili bukti nyata. Ya itu, seperti yang Abang jelaskan tadi, perbuatan-perbuatan. Apakah kita berbuat hidup sesuai dengan ajaran yang kita percayai itu, atau menyimpang dari itu? Nah, ajaran di kalian sudah jelas, ajaran di kami sudah jelas, bolehlah kita menempuh ajaran itu masing-masing. Ya, masalah Abang Juma tawarkan tadi, begini indahnya ajaran di kami, kalian tidak percaya, kalian itu termasuk jolim. Ya, boleh-boleh saja menuduh seperti itu. Kristen juga ada yang menuduh Islam, kalian itu begini, domba sesat, ya macam-macam lah tuduhannya. Tetapi kalau apa gunanya kita saling menuduh seperti itu? Lebih baiklah kita menerapkan ajaran kita yang baik-baik itu, ajaran agama kita itu, supaya kita menjadi sahabat yang baik, bermanfaat bagi semesta, bermanfaat bagi sama manusia, bermanfaat bagi peradaban. Itu saja kesimpulan dari saya. Sekali lagi, bukan berarti bebas melakukan segala kejahatan karena percaya kepada Tuhan. Tidak ada ajaran seperti itu dalam kekristenan. Tetap harus belajar dari firman Tuhan, mana larangannya, mana perintahnya. Lakukan, karena akan ada hari pembalasan, hari penghakiman. Setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabatku, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya kira sudah cukup untuk kita. Boleh nambahin dikit? Silakan. Kalau Pak Kalingga ini agak pelit memang. Karena saya mendengarkan juga keluarganya banyak yang Islam.
Tapi dalam berargumentasi itu Bang, kita nggak boleh takut kepada siapapun sepanjang yang kita yakini itu benar. Tabrak saja, yang penting tidak ada ke personal gitu ya. Tapi kalau kebenaran itu hantam saja Bang. Kami Muslim seperti itu. Itu nggak ada rem-remnya kalau dalam hal akidah kan begitu. Bang Handi Selewes, saya nggak berani melukai keyakinan keluarga saya. Nggak ada yang ini Bang, selesai dulu saya. Tidak, bukan maksud untuk melukai. Bang Juma itu, kita semua di sini itu kalau menyampaikan Al-Quran itu mau siapapun ya kita tegas begitu loh. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, yang putih ya putih, nggak bisa abu-abu gitu. Artinya apa? Di sini tadi Anda mengatakan ada larangan, ada perintah kan begitu. Nah larangan perintah ini bersumber dari mana begitu? Jangan ragu-ragu menyampaikan kalau Bible Anda itu apalagi Advent itu benar gitu loh. Sampaikan aja ke umat Islam. Advent yang paling benar loh. Buktinya dia bersahabat. Advent paling benar loh. Buktinya dia nggak makan babi. Advent paling benar loh. Buktinya dia bersunat. Nah, tapi itu harus dibuktikan. Sumbernya dari mana dulu ini kalau Anda mengatakan benar gitu. Nah, dicek ke dalam, sampaikan kepada orang-orang. Baik di intern keluarga maupun di area publik. Begitu Bang, harus jadi pahlawan. Karena hidup ini cuma sekali gitu. Sebagaimana diterangkan Bang Juma saya tadi, bahwa Advent dari mana sih? Kalau nggak salah kan, bukan lagi salah, dari Amerika Serikat. Ada siapa namanya yang membawa itu? Ada yang Ewan G. White ya itulah. Ellen G. White kan begitu ya. Itu tahun 1890-an lah kalau nggak salah kan begitu. Beritahu dah kepada istri gitu loh. Nah suami ini Advent ya, yang mensponsori, yang memproklamirkan Advent itu orang Amerika. Begitu. Ya, kita itu bersahabat seperti sebagaimana Yahudi. Tapi sahabat ini untuk Yahudi saja, bukan untuk seluruh dunia. Kecuali Yudaisme. Jadi harus jujur menyampaikan Bang. Ya mohon maaf ya, mungkin waktu istri Anda itu Anda murtadkan, ya mungkin Anda tidak memberikan secara komprehensif. Anda kan seorang maaf ya Bang, seorang sarjana, apalagi udah S2 toh. Kami di sini ya belum nyampe lah Bang, paling kita S1 sih. Itu aja makan dua ngaku satu kan gitu. Jadi artinya apa? Dimanapun Anda berada nggak boleh ada kita abu-abu demi untuk toleransi dalam hal menyampaikan kebenaran itu. Saya yakin, mohon maaf ya Bang ya, ini agak dalam dikit. Saya yakin kalau istri Anda itu bertanya, mungkin Anda nggak menjawabnya secara jujur seperti bagaimana penyampaian Bang Juma. Advent itu apa sih? Kan gitu. Sampaikan Bang, jangan sampai ada unsur-unsur disembunyikan. Nah ini nggak bagus. Jangan sampai ada unsur-unsur misionarisme di dalamnya. Kalau Islam itu mau siapapun disampaikan, Islam lo gini loh, terbuka. Mau di area pasar kek, mau di area stadion kek, mau dimanapun Islam itu ya begini gitu loh. Nggak bisa dikamuflasekan tuh Islam. Al-Quran tuh begini gitu loh. Jadi nggak bisa yang ada diumpetin gitu loh. Nah, saya yakin Bang Kalingga, kalau Anda menyampaikan secara transparan, Advent itu seperti apa, Kristen itu seperti apa, Tuhannya itu seperti apa, dan seterusnya kejadian sampai Wahyu, Anda jelaskan ke istri Anda begitu, saya rasa istri Anda itu mungkin berpikir 1000 kali untuk murtad, mengikuti Advent kan begitu. Ya karena mungkin ada hal-hal yang disembunyikan. Itu yang saya maksud tadi. Apalagi kalau menyuruh membaca Bible dulu. Gitu ya Bang ya. Saya rasa kalau seorang Muslim ya disuruh membaca Bible dulu, dia nggak bakal murtad. Tapi kalau dijanjikan janji-janji semua, nah ini yang membuat orang murtad karena mereka ini juga masih awam. Salah kami juga sih semua. Salah kami semua. Kenapa? Karena kami waktu itu tidak mengenal istri Anda. Kenapa dia bisa murtad? Ini juga kesalah kami. Dakwah kami artinya nggak nyampe selama ini begitu. Kami mohon maaf ya. Sampaikan salam maaf kepada istri Anda yang telah meninggalkan Islam. Ini salah kami, dakwah kami nggak nyampe ke dia. Gitu loh. Ada yang berhasil.
keberhasilannya ini juga Anda harus terus terang bahwa setelah Anda masuk Kristen, ini loh datanya di Bible, Amsal misalnya, terus Kidung Agung misalnya. Ya saya rasa kalau dibacain itu mikir loh menjadi Advent kan gitu. Ini loh Tuhan kita dibunuh di tiang salib, terkutuk, menebus dosa kita gitu loh. Jadi disampaikan secara komprehensif. Jangan hanya hal-hal kasihilah musuhmu, ajaran kasih, kita dijamin masuk surga dan seterusnya. Bukan itu yang disampaikan, Bang. Ini namanya misi yang terselubung, tapi di dalam akarnya itu, di dalamnya itu nggak dibongkar begitu. Kalau Islam itu dibongkar semua, Bang, nggak ada yang ditutup-tutupi itu Al-Quran itu. Kira-kira begitu, Bang. Sampaikan salam terakhir, sampaikan salam kepada istri Anda yang sudah murtad. Mohon maaf, dakwah kami nggak nyampe ke dia. Itu aja, Pak. Kali nggak, mohon maaf. Islam kalau bicara itu begitu, Pak, nggak boleh ditutup-tutupi. Baik, Kira-kira juga, Pak. Makasih. Bang Andi, terima kasih atas sarannya. Tapi saya tidak mengajak dia sebenarnya sih. Dia yang pilih itu. Seumur-umur saya udah 47 tahun sekarang usia saya. Hanya 2 orang dalam hidup saya yang pernah dari Islam menjadi Kristen. Itu pun bukan karena ajakan saya. Ada satu putri dari Ustadz dulu di Tanah Karo, di Brastagi. Begitu kalau kita dari Medan nyampe Brastagi, itu paling awal masjid sebelah kanan. Ustadz Sitompul, putrinya. Karena pernah saya bikin KKR di kampung-kampung di sana, dia datang. Akhirnya dia telepon saya, boleh nggak saya dibaptis Pak Pendeta? Waduh, bagaimana ini? Izin dulu lah ini. Kita ikuti aturan kok. Dan dia sebenarnya dilarang, bahkan dikurung, bahkan nggak dibolehin. Tapi dia tetap harus katanya dibaptis. Ya dibaptis. Itu bukan, saya tidak pernah mengiming-imingi orang atau istilahnya menutup-nutupi fakta. Ya udah pelajari. This is the book, the manual book of Christian. This is the Bible. Silahkan telusuri. Kalau kau rasa ini tidak masuk akal, silahkan. Yang mana masuk akal, jalankan. Bahkan anak-anak saya punya anak 4, anak gadis saya sudah 2 kuliah. Mereka saya bebaskan dalam berpikir. Pelajari agama-agama yang ada, mana yang sesuai dengan akal pikiranmu, jalankan. Bahkan saya bercanda sama teman-temannya. Anak saya ini nih, laki-laki ini, saya bilang, saya biarkan berteman bebas dengan sama Muslim. Kalau dia dapat jodoh dari Muslim, saya bercanda nih, saya bilang, apalagi anak kiai, anak haji yang ada 100 kontrakannya. Ya, bangga saya anak saya menikah sama anak dia. Biarin mau dia Muslim, yang penting menjadi pribadi yang baik dia di sana. Itu saya selalu katakan seperti itu. Karena apa? Dalam diri saya sudah tiba kepada titik di mana saya tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan itu. Apapun nama agama saya klaim, hukum saya turuti, tidak makan babi, tidak ini. Tetap itu tidak akan membuat saya layak masuk ke surga. Tetapi apapun, mau Anda Abang Selebes, Abang Juma, Muslim, saya sudah tiba pada kesimpulan, siapa yang karakternya, sifat-sifatnya, hidupnya, gaya hidupnya, kelakuannya sama seperti yang diajarkan oleh Yesus dan gaya hidup Yesus, dialah yang selamat. Bukan masalah agama lagi. Nanti kalau saya bilang begini, banyak agresif, terserah mau saya dituduh seperti itu. Akan tetapi saya sudah tiba pada kesimpulan itu. Makanya saya selalu berkata, siapapun dia akan selamat kalau hidupnya bersesuaian dengan kehendak yang Maha Kuasa. Amal ibadahnya sesuai dengan yang dikehendaki yang Maha Kuasa. Sebab bukan dia sendiri yang mengusahakan itu, tetapi Roh Tuhanlah yang bekerja di dalam dia, membuat dia mampu melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Demikian Bang, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, saya mohon undur diri. Oke, terima kasih Bang. Kalau Anda masih mau mendengarkan saya, silakan. Kalau mau clear out, ya nggak apa-apa. Kalau mualaf itu, sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu diberitahu dulu bahwa Al-Quran gini loh ajarannya, 30 juz, 114 surah. Ada hadis, ada nabinya. Sebelum Anda disyahadatkan, ya, Anda harus mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Perintah wajib sholat 5 kali sehari. Belum lagi yang sunnah. Larangannya ya sebagai berikut, ya banyak lah ya. Haram dan seterusnya begitu. Itu dikasih tahu dulu.
Kalau perlu dibukain dulu, ada nggak kira-kira ayat suci Al-Quran itu yang tidak logis kan begitu? Berbeda dengan murtadin. Ya murtad aja. Enggak dijelasin, lo jadi murtad begini loh. Yesus itu sebenarnya dia utusan Tuhan. Tapi dibuatkan surat oleh Paulus, mati dulu menjadi Tuhan. Begini loh nanti kalau menjadi Kristen, gitu loh. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu khusus untuk Bani Israel. Tapi dibuatkan surat untuk seluruh dunia. Mestinya dijelasin dulu. Di Bible itu tidak semua firman Tuhan. Di Bible itu ada 2 bahasa, Yunani dengan Ibrani. Bible itu di dalamnya banyak yang perlu dijelaskan secara mendalam, dan nanti kalau sudah menjadi murtad, tolong jangan dibaca di tempat umum misalnya, Amsal itu dan seterusnya. Saya rasa kalau dibukakan semua itu kejadian sampai Wahyu, tanpa tendensi apapun, mikir orang murtad. Karena rata-rata orang murtad yang kita tanya adalah, kalau dia blow on, artinya apa? Dia malu-malu saja. Kalau dia sok pinter, dia mengertikan salah Al-Quran. Itu perbedaannya. Jadi ya, sekali lagi kami mohon maaf ini. Sebenarnya Banjuma kita juga teledor ini. Bahwa ya dakwah kita nggak nyampe ke istrinya, berhasil dia dimurtadkan menjadi Advent. Dan untuk itu jangan berhenti teman-teman, dukung kami semua. Terutama yang ada di YouTube. Ya, channel-channel ini di-share gitu ya, di-share. Itu kerjaan berbagi tugas lah kita, di-share kemana. Biar orang dengerin gitu loh. Biar orang yang murtad itu mikir gitu loh. Oke, di-share, dibagikan, begitu, di-like. Supaya apa? Supaya teman-teman yang nge-share itu, video-videonya Zulkifli Mabas, Anies Lebes Channel, Anda share, terus orang membacanya, terus kemudian menemukan kebenaran di situ, mendapat hidayah. Yang nge-share itu tadi, dia akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu loh. Jadi, jadikan HP itu menjadi alat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan isi Al-Quran itu. Nggak perlu speak. Cukup dibagikan saja kan begitu. Termasuk komal-komal muslim, ya didukung begitu. Nggak perlu kasih koin, bukan itu. Koin mah paling berapa sih gitu loh. Kan habis juga. Tapi kalau nge-share itu nggak ada habisnya. Karena jejak digital itu nggak pernah akan hilang. Kita nanti meninggal semua nih, diganti oleh anak-anak belakang kita. Suara kita masih ada. Karena begitu, sekali lagi, tadi ini orang bicaranya ngambang. Tidak masuk kepada topiknya. Untuk itu ya minta maaf sekali lagi. Kami di sini minta maaf kepada istri Anda. Karena dakwah kami nggak nyampe. Anda lah yang berhasil. Ada sisi-sisi mengelabui. Karena mestinya sebelum orang dibaptis tuh, ya bacain dulu dong. Gitu, jujur menyampaikan siapa Yesus, siapa Tuhannya, konsepnya seperti apa, isinya apa, dan seterusnya. Saya rasa orang kalau diceritakan sebelumnya itu ya mikir begitu. Karena orang sesuatu kita mau tuju itu kita survei dulu, kita tahu tujuan kita itu kira-kira bagus apa enggak. Nanti misalnya saya mau ke Makassar, tujuan saya kemana dulu begitu. Begitu, harus tahu dulu. Begitu juga saya, teman-teman muslim yang mau murtad, saya mau menjadi Kristen, pelajari dulu. Jangan karena berdasarkan tekanan, berdasarkan iming-iming, berdasarkan apa segala macam, nggak boleh begitu. Hidup ini cuma sekali. Itu dari saya Banjuma, mohon maaf ya. Ini saya tadi perhatikan ini orang kok kayak gini banget gitu. Makasih semuanya, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Nani Oten. Saya paling heran loh kalau ada orang di sini bangga memurtadkan umat Islam menjadi istrinya menjadi Kristen. Itu pukulan loh buat kita. Maksudnya apa? Kok dakwah kita nggak nyampe gitu loh.
Itu loh, itu maksudnya. Itu apa ya? Gagal lah kita itu sebenarnya di sini. Lebih baik kita merasakan kita gagal daripada kita ogah-ogahan bahwa kita ini berhasil. Gitu ya. Jadi semua teman-teman mendengarkan ini semangat. Lindungi keluarga Anda dari hal-hal yang bisa menyenggol akidah. Itu yang penting ya. Tuh. Jangan sampai masa bodoh begitu. Karena demi harta tahta dan wanita, demi harta tahta dan bagian bawah itu, demi harta tahta dan cinta begitu, akhirnya mengorbankan akidahnya ya demi untuk laki-laki ganteng, punya harta kedudukan, akidahnya dijual. Ya sudahilah, hidup ini cuma sekali. Berapa sih yang lu makan sehari gitu? Oke? Itu yang penting di sana teman-teman. Mari kita sama-sama melindungi keluarga kita, lingkungan kita, lindungi Indonesia, saudara-saudara kita dari pemurtadan. Ini yang penting. Harus kerja ekstra ini kita nih. Karena Suaranya kayaknya soundcarenya habis baterai. mic gue mati nih. Soundcarenya habis baterai. Mati dia. Anda tahu nggak, semua mereka itu kerja ekstra loh. Kerja ekstra mencari mangsa untuk dimurtadkan. Kita jangan kalah, kita juga harus kerja ekstra melindungi diri kita dan keluarga kita. Minimal punya bahan untuk mengkanter kalau mereka datang ke rumah. Gitu loh, ajak debat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Surya. Ini tadi ada akun, tadi saya lagi live juga bareng Bang Sianipar. Kebetulan tadi beliau agak off dan sama akun Ketua API gitu, Pak. Jadi beliau menyatakan, ada akun Bang Dewa, dia menyatakan bahwa Ketua API ini mengajak perang dengan umat Muslim. Dan mengolok-olok Apa gimana Pak? Siapa namanya Bang? Yusuf ya, Yusuf PI. Iya, yang tadi Yusuf API. iya, Ketua API. Oh, Nah, jadi dia mengatakan ketua API mana Bang? itulah Iya betul, Yusuf Api Surya ini yang orang baru, Perik. Dia orang Oh, baru, dia Yusuf nggak itu tahu. Bang. Yusuf itu. Nggak usah diladenin Bang Surya. Itu orang gila itu Bang. Itu pasien saya Bang. Sekali suntik lagi mati dia Bang, masalahnya Bang. Cuman dia keburu kabur. iya, Udah 3 kali suntik itu Bang. Tinggal sekali lagi, pas terakhirnya lari kabur. Pasien saya itu Bang, sorry Bang. ya, seperti Saya agama Kristen yang kalau Muslim, kita silakan. berkumpul seperti ini, saya berharap sih ada bimbingan juga kepada saya juga yang masih bolong-bolong beribadahnya. Perlu bimbingan juga sih ini kadang-kadang. Ya terkait terkait dengan itu tadi Bang, sebaiknya kita di bawah itu menyimak dulu begitu. Jadi, setelah kita paham kemana narasinya, kemana bahasanya, kemana arahnya, baru kalau kita kira-kira bertentangan ya kita naik, kita minta klarifikasi atau gimana gitu. Sempat juga sih tadi emosi lihat akunnya tuh. Yaudah kamu kumpulkan aja, saya bilang. Tapi kamu jangan pakai akun palsu. Kamu kumpulkan. Saya depan, saya bilang. Kumpulkan semua, saya bilang. Kamu udah mengatakan apalagi Rasulullah. Citras itu mengolok-olok Bang Juma lagi kemarin, dia saya hadapi dia di situ. Rasulullah dikatakannya berzina. Oke Bang, udah ya. Saya nunggu hotelnya Bang, biar ada ruang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang Andi, lanjut Bang Andi. Kita Ya, kalau untuk si Yusuf, siapa sih namanya? Yusuf ya? Yusuf Api. Ya, dan kawan-kawan itu, PI pula. kalau sekiranya ada video-videonya menista begitu, ya kirim ke kita. Kita sementara sekarang ini lagi mempelajari kira-kira layak untuk dilaporkan atau tidak. Tim hukum kami itu. Jadi mereka sudah meresahkan sebenarnya
meresahkan terutama orang-orang baru kayak tadi jadi korban kan begitu. Jadi kalau teman-teman punya videonya kira-kira benar-benar menista, dia monolog begitu, berkongkok-kongkok, ya direkam aja kasih kepada kami supaya ada bahan untuk proses hukum kan begitu. Di samping juga sudah mempergunakan logo yang sudah kami patenkan, logo API kami patenkan disalahgunakan. Lebih banyak data lebih bagus itu sih intinya ya. Daripada naik aja debat, yang mending dengerin aja di bawah, direkam aja udah. Tuh. Lapor ke kami dan kami akan mengambil tindakan penegakan hukum supaya orang ini ya, bisalah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu kira-kira ya teman-teman semua. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ada lagi di bawah ini. Lihat debat Kok Dondi. Jadi kita tutup ini. Kasih linknya di sini dong. Debatnya Kok Dondi. Kasih linknya. Kita rungkatkan room. Kita nonton di sana semua. Yuk. Linknya mana bang? Agama Kristen silakan naik tak permintaan. Iya kalau mau nonton aja lah Bang Andi, ngapain ini dirungkatin? Katanya turut siarkan dakwah biar nyampe kemana-mana. Enggak. Ada Ini, juga Bang Andi nih. ya kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Apalagi? Kita disuruh menonton di YouTube-nya Kok Jadi? Dondi. Tuh. Iya kalau mau nonton aja, ngapain mesti ini diakhiri? Ya itu di mah. Lu nggak ngerti lah. Ya udah. Katanya menyiarkan dakwah. Nah, Kok Dondi lagi menyiarkan dakwah, kita juga menyiarkan di sini, sama-sama menyiarkan. Gimana sih konsepnya? Lagian yang typing juga nggak ada yang typing. Ya kalau mau nonton aja. Bubar. Kita tetap berdiskusi. Bubar. Apa Bang Koren? Lu nggak ngerti sih di bawah. Di Ngomong bawah. lu. Maksud saya itu teman-teman Apa? kan di sini juga rame. Kita juga Oh udah nontonnya tahu. di sini gitu. Ya enggak. Aduh, capek deh. Bang Koren, buka TV, buka laptop. Wah, jangan anjir. Bukan, Oh, Oke. kencang Kamu nggak- wifi. kalau makanya kalau ngomong tuh jangan dipotong, dengerin dulu. Lu kayak out gitu loh. Maksud saya itu nggak usah ini lagi seru-serunya di sini. Terus ada teman kita promosi, artinya mengajak orang di sini pindah ke sono. Aduh. Tadi kan Bang Andi bilang, ya udah labnya diakhiri kan Bang Andi, kita nonton sana. Kan Bang Andi ngomong gitu. Itu namanya bahasa menabok balik orang yang mengundang. Oh, Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. sorry. Agak lelet ya Lola. Astagfirullahaladzim. Ini lo akibat lu yang typing kan, gara-gara lu typing kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, ini gara-gara. Yang Ya typing ini itu. udah tembus ini ya. Udah tembus 6.800 viewer di YouTube-nya Donditat. Tapi insya Allah abis ini segera dari API Ikhwan akan ada dialog terbuka juga. Kita dari API sedang penggodogan untuk pokoknya setara dengan debat Olimpiade lah ininya apa ya eksekusinya. Stay tune. Apa diskusi apa Bang Kores? Diskusi matematika, agama lah. Ditanya Enggak, maksudnya itu siapa lawan siapa lo Bang Kores, ya Allah. Indonesia Korea Utara. Muslim Kristen lah. Ampun. Kayak mana sih? Bukan, maksudnya Bang Juma Salah mulu. lawannya. Bang Juma kan lawannya atau Bang Handi? Iya pasti Guruna Bang Handi. Pokoknya api lah nanti yang turun. Belum seru Ikhwan karena ini masih waktu Muslim. Kita nunggu Kristen yang ngomong. Yuk, yang agama Kristen silakan naik minta permintaan. Ibro admin jangan dinaikin lagi dia.
Ini sekarang lagi dialog. Nih gua kasih dengar. Lagi di mana? Bapak nggak usah apa-apa, Bapak bicara dulu, nanti baru kalau mau menyerahkan ke saya baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau, Pak. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembali ke Bapak baru bicara. Kualitas Esra suruh apa sih? Udah dibabat sama Bang Nggak ada, Bang Juma. Andi. Udah dibabat semua. Oh, dia Kan pakai. kemarin udah diskusi sama Bang Juma. Esra Soru kan udah diskusi, pernah diskusi sama Bang Juma. Iya. Nggak Malah ada ilmunya. malah kalau mau dipikir-pikir sih blunder-nya banyak. Malah diomelin sama pendeta lain. Mana ada Yesus sekolah SD, SMP, SMA, STT. Mungkin biar ngeramein YouTube-nya kali Bang Andi. Ngeramein YouTube-nya. Gak ada ilmunya. Sama Bang Juma aja keok. Ini kalau udah kayak gini-gini biasanya Muslim panen viti nih. Panen viti nih. Ntar lagi tuh Bang Ores, ntar lagi. Ah, ini udah mulai ngomong yang bagian Kristen ya. Gue nyimak dulu. Gedein aja lah suaranya. Tuh Bang Juma kayaknya nyimak juga tuh. Pasti lah. Bang Juma lagi Bahwa nonton saya itu. menyatakan Kayaknya. perjanjian yang namanya Bapak punya itu kan sebenarnya bukan Lalu. yang Kristen. Pertama, balik ke Bapak baru bicara ya. Sebentar, Bapak nggak usah mencet apa lagi. Sudah, silakan. Ya, jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus Yesus. Ya. Nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Ya. Jadi justru saya kira Mana dia? jadi yang kita pengen tahu ini adalah bahwa bagaimana tanggapan pihak Silakan, Islam Mait. terhadap Bahwa itu diambil dari perjanjian baru yang tidak cocok dengan klaim Kristen itu sendiri. Gitu, Pak. Saya ambil contoh. Oh ya, sebentar. Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari orang selama hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kalau dia dihina dan dihindari orang, di sini dikatakan untuk Yesus Kristus. Bagaimana ceritanya di Lukas 4 ayat 14-15, semua orang memuji dia. Nah, silakan, saya ingin mendengar penjelasan dari pihak Bapak. Silakan bicara Pak Jan. Dalam perjanjian baru kalau yang kita bisa dari 5.000. tapi pengalaman itu berat dan itu tidak itu terjadi dalam pasangan tapi pertama ilmu yang ada tidak ada dua itu pun jadi tidak benar dilakukan barang sampai tidak mengenal lagi hanya sangat ya itu dari kota yang nampak terbaru lebih dari luar dan tidak lebih banyak dari industri yang selama 3 tahun. Jadi api umum maka Nah, itu yang di Lukas itu gimana Pak? Semua orang memuji dia itu berarti kan tidak sama dengan menghina dan dihindari gitu Pak. Silakan. ya makanya mau sini kan ada banyak orang itu juga memikirkan ada pertanyaan. Jadi maksud Bapak semua orang yang memuji itu semuanya orang munafik ya Pak ya? Pura-pura memuji tapi sebenarnya dia menghina Yesus gitu. Maksudnya gitu Pak?
bukan maksudnya menghina. Kalau kita iman yang namanya iman keren, maksudnya mengerti atau yang berbeda. Tapi benar tidak betul. Dan itu tidak betul. Dia mungkin mengira dia percaya. Nah, sepertinya jawaban Pak Budi berasumsi ya Pak. Kalau dilihat di sini, ketika Yesus kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadat itu, semua orang memuji dia. Apakah Pak Budi mau mengatakan bahwa semua orang yang memuji dia itu sebenarnya sedang menghina Yesus, Pak? Silakan. Ya semua. Artinya semua memuji dia, artinya semua memuji dia. Nah, baik. Kalau begitu kita bisa melihat, saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi, Pak ya. Karena di sini dikatakan semua memuji dia. Semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Oke, ini hanya. Jadi di sini ini adalah indikasi pertama bahwa Yesaya 53 ayat 3 tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Ya. Lukas 8 ayat 9 ayat 19, sorry. Ibu dan saudara-saudara Yesus. Mau bertanya. Sebentar, di stop dulu nih. Saya mau bertanya dulu. Sebentar, di stop dulu Pak. Sudah, silakan Pak. Kalau misalnya, Akademik, Pak. kalau misalnya pada poin itu kan disimpulkan, Pak. Lalu Pak Dondi kan mau lanjut. Tapi kalau saya mau menyela dulu, itu bagaimana? Tidak bisa. Tapi itu kan sudah mau masuk ke poin berikut. Selanjutnya, padahal saya masih mau jawab yang pertama. Harusnya biasanya memberikan para PSI. Nah, karena saya mau menanggapi setelah Pak Budi, ini kan membuat kesimpulan. Gini. Nah, saya mau tanggapi kesimpulan. Mungkin gini. Saya tadi kan sudah menyimpulkan dan saya sudah masuk ke poin berikutnya. Nah, saya mau tanggapi Bapak catat dulu. Nanti ketika saya menyerahkan waktu ke Bapak, silakan Bapak sanggah lagi. Ya. Ini pertanyaannya. Ya. Sekarang saya biar pakai waktu saya dulu. Ketika saya menyerahkan, Bapak boleh catat apa yang mau disanggah. Nanti Bapak juga boleh sanggah poin berikutnya. Ya? Oke, next ya. Baik, poin berikutnya masih berkenaan dengan Yesaya 53 ayat 3. Di Lukas 8:19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Bahkan sampai ada yang menjamah dia, Yesus merasakan sendiri. Jadi ini juga merupakan indikasi bahwa Yesaya 53 ayat 3 itu tidak sesuai untuk Yesus Kristus. Baik, sekarang saya minta kasih waktu kepada Pak Esra Soru untuk membantah. Tidak menerima kata asumsi itu ya. Memberikan dasar ayatnya. Tidak dan pengalaman dari orang itu pada pasal 41 dan sebagainya itu apa itu cuma kita tergolor. Jadi bukan seperti itu. Jadi mayoritas orang yang Yesus itu hanya sampai dengan terkait dengan kesimpulan tadi juga kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan bahwa semua Pak, sorry, suaranya kurang kencang suaranya. Ya, jadi kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan tadi melihat apa yang dikatakan oleh Yesaya 53 lalu dikompaskan dengan kata-kata semua orang memuji dia. Nah, tapi masalahnya teks itu juga tidak bilang bahwa semua orang menghindari dia, semua orang. Hanya dibilang ia dihina dan dihindari. Tidak semua dalam pengertian pun. Ya.
Dan kedua, terkait dengan mujizat-mujizat, memang kita kembali di sini dalam konteks di mana beriman secara sungguh-sungguh. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Budi bahwa ada banyak orang ikut saja, tapi mungkin mereka beriman secara intelek. Tapi juga ingat, banyak orang berbondong-bondong ikut dia karena mereka cari mujizat. Tapi mencari mujizat tidak harus berarti bahwa itu beriman secara sungguh-sungguh. Gitu. Saya nggak bisa lihat tulisan. Bapak ada yang mau ditampilkan? Ada presentasi. Enggak, maksudnya saya nggak bisa melihat jadi bagaimana dijawab. Susah sekali bacanya. Di belakang aja Pak. Begini, kalau saran, mungkin itu backgroundnya tuh dipakai supaya putih saja. Di stop dulu waktunya. Waktunya di stop dulu waktunya. Waktunya di stop dulu. Oke. Coba bisa ditunjukkan punya saya. Bentar, bentar. Nah, itu mungkin kalau bisa pakai background. Coba ditunjukkan punya saya. Kalau ini yang betul. Ya. Kalau waktunya Pak Budi. Nah, maksud saya kalau yang sangat sudah ditunjukkan modal putih ini harus Nah, gini aja Pak. Kalau tadi saya tunjukkan nggak jelas, Bapak kan dengar tadi saya mengatakan Yesaya 53 ayat 3. Nah, Bapak kan sekarang saya tunjukkan terus saja konteksnya. Dasarnya susah. Yang Bapak nggak bisa lihat tadi yang punya saya. Ya, Bapak tinggal buka di Bible Bapak Yesaya 53 ayat 3 kan isinya Bapak juga tahu kan. Ini saya masih bicara Yesaya 53 ayat 3 doang aja nih Pak. Belum. Iya, tapi Lukas yang Lukas tadi yang Tadi saya sebutkan Lukas ayat ke 8, 19, sebelumnya ada di Lukas 4, 14, 15. Nah, Bapak buka aja di sini. Lukas 4 ayat 14, 15. Oke. Nah, itu kan ada. Nah, silakan. Ya, kita mau lanjut ya, Pak ya, timernya ya. berapa Gimana? dari pihak Mekodonita? Bisa lanjut, Pak? Kayak yang itu, yang Kristen yang mundur. Udah? Ya, silakan Pak Budi. Ya, Lukas 14 ya. Dalam perkara roh, kembali selanjutnya dan tertiada karena manggil surga. Sementara itu yang di situ dan semua orang masih dia. Kalau bilang semua orang masih dia atau dia, maka ini sudah jadi pasal terus dia berkorban, ya. Kalau kita mungkin dari kata-kata kita ini dalam ayat 18. Kalau orang datang kepada sebagian aku untuk menyampaikan kebaikan, untuk membedakan kebaikan, lalu 20 kemudian yang membuktikan itu, memberikan kembali pada lima bentuk dan mana semua orang dalam kebaikan dan kebenarannya. Lalu yang orang dari mereka yang pada hari dengan kalimat ini selalu kamu mendengar dan semua orang itu membenarkan dia dan karena tentang apa yang tinggal yang diucapkannya mereka berkata, bukankah ia yang Yesus? Maka kalau ia kepada mereka, tentu kan akan mengadakan perbuatan yang baru. Apa itu bukan dari diri sendiri? Perbuatan diri juga di luar orang ini. Karena tidak tahu terjadi karena dan ini aku berkata dengan dunia tidak akan ada yang terjadi pada saat. Terus mereka nanti orang lain sendiri. Oke, kalau begitu berarti ada dua kondisi di mana Yesus banyak dipuji-puji orang, banyak dikerumuni orang, ya, banyak yang mengejar Yesus karena minta ingin disembuhkan dan segala macam. Tetapi juga ada kondisi juga Yesus juga menyerang orang-orang Yahudi juga, terutama ahli-ahli Farisi. Berarti ada dua kondisi yang tidak sama maksud saya Pak dengan Yesaya 53 ayat 3. Ya. Di dalam Yesaya 53 tidak ada kan yang mengatakan bahwa
Mesias itu atau iya itu akan nanti akan dikerumuni orang, dipuji orang. Nah, dua kondisi yang berbeda di dalam perjanjian baru inilah Pak yang saya maksud tidak sesuai dengan Yesaya 53. Jadi besar kemungkinan dan pasti itu bukan untuk Yesus. Itu Pak. Silakan Pak. Ini kan buat dari negara buat. Jadi kan itu nggak mungkin di luar tempat itu kalau kita lakukan. Nah, jadi buat itu. Jadi dia membuat dia dan pendapatnya seperti dan terus perjalanan yang memang diri jauh lebih cepat kembali yang memang dia jauh banyak dan dilakukan dalam kan orang itu berbeda dapat dibanding dan tertutup. Oke. Selain itu, ya kalau kita belajar menafsir yang baik, Bapak Dodi langsung melihat karena ada orang lalu langsung dikontraskan dan kemungkinan besar bahkan dipastikan bahwa itu bukan Yesus. Nah itu namanya penafsiran yang tidak memperhatikan konteks Yesaya ini. Karena Yesaya 53 ini konteksnya ini kan penderitaan hamba Tuhan. Nah, kalau Kristen menafsirkan kepada Yesus, maka dalam konteks penderitaan, misalnya dalam Matius 27:39, orang-orang yang lewat di sana mengucap dia sambil menggerakkan kepala. Pasal ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama antara dua kolom dia. Bahkan penyanyi diselipkan bersama-sama yang sertanya. Demikian juga ayat 44. Jadi kalau kita perhatikan konteks hamba Tuhan yang menderita, maka justru cocok dengan Yesus. Kalau Bapak melarikan ke Lukas pasal 4 yang bukan konteks penderitaan, ya Bapak tafsir Yesaya 53 di luar konteks, makanya Yesus nggak masuk ke situ. Padahal konteksnya penderitaan. Gitu. Benar. Baik, kalau Bapak bicara konteks Yesaya 53 ini, ya, apakah yang Bapak maksud dengan konteks itu sesuai dengan pemahaman Kristen itu sama dengan pemahaman orang Yahudi yang mempunyai kitab tanah, Pak? Silakan, Pak. Saya minta dulu pertanyaan. Ini gimana? Saya ngomong aja tapi waktunya di Bapak ya. Apakah pemahaman konteks Bapak terhadap Yesaya 53 itu sama dengan pemahaman orang Yahudi tentang Yesaya 53? Silakan. Ya, saya percaya sama. Dan konteks bisa konteks jauh, bisa konteks dekat. Dan konteks dekat ini kita sudah bisa katakan ayatnya bicara hamba Tuhan yang menderita seluruh ayat itu. Jadi kalau tentang penderitaan, Bapak larinya ke yang non penderitaan, ya kan Bapak out of context. Udah? Ya. Belajar mencet. Udah ya? Baik. Kalau Bapak bilang sama, kira-kira menurut Bapak sebagai pemilik kitab tanah, orang Yahudi memahami Yesaya 53 itu untuk siapa, Pak? Silakan. Bukan urusan kami untuk mengerjakan siapa. Kalau orang Yahudi itu orang yang kalau orang Yahudi itu orang yang percaya, saya menganggap selalu kita akan berdiri. Jadi Matius kemudian lalu Yohanes kemudian lalu kemudian beberapa orang jadi jauh. Jadi yang Bapak maksudkan Yahudi yang soalnya ya para penulis perjanjian baru yang Yesaya 53 dan mereka bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari teori yang percaya, tapi itu bukan seluruh orang Yahudi. Baik, yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab tanah, Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta
di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hezesius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapa. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus. Silakan. Saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar tuh nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi. Tapi kalau kita bicara tentang sekolah para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu menuju kepada Yesus. Ya. Mereka tidak lalu hari Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun tanah, Pak. Kitab ini, Pak. Kitab ini yang saya maksud, Pak. Kitab tanah ini. Kitab tanah ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani. Yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, bapak gereja Lucian, dan bapak gereja Hezesius. Lucian disebutkan oleh Jero ketika beliau menyusun Vulgata. Jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini, dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi Rabini mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara tanah ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab tanah, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan, silakan. ya terkait dengan narasi yang mengatakan bahwa Kristen 53 itu konteksnya ke manusia atau raja Mesias, itu apa ya, program teologi yang dibahas dulu, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang kita. Jadi saya mengajarkan sedikit Mesias di dalam perspektif diri. Ini dikatakan Mesias itu ada Mesias Indonesia dan juga ada Mesias Indonesia. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya ini adalah sakit, yang dimana itu berbicara tentang konteks seperti yang perlu dibilang
agama untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai milik manusia, terus dia menjadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita melihat perspektif ini, ada dua konsep Mesia. Mesia dan Yosef itu dari suku Israel, terus Mesia itu dari suku Yehuda. Dari benar? Udah? Benar. Nggak apa-apa. Di ini tadi Pak, lampu merah ini digeser. Sekali lagi, Yang hijau. hijau. Oke. Ya, oke. Saya akan lagi. Jadi kalau Mesia dan Yosef, Mesia dan Yosef dan Israel 43, kita tahu Yesus itu adalah perspektif Kristen. Dia disebut sebagai raja dia dari Lain Yehuda. Karena ini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, mengambil referensi dari raja Mesias. Artinya Yesus itu Mesia dan Yosef. Kalau dalam perspektif Jew atau Judaism yang saya bilang tadi ada dua perspektif. Mesia dan Yosef, Mesia dan Yosef. Mesia dan Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Mesia dan Yosef itu ada kehidupan. Dan kita tahu mulai itu dia sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur anti-Semitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, kedua atau yang kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang program teologi yang dilakukan oleh seorang Kristen dengan menunjukkan bahwa Israel 53 konsep melek manusia pada Mesias itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak, kalau tunggal Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk biasa membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan di situ tertulis Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yeshayahu ketika Yeshua Mesias masuk dalam daerah Medan. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi. Nah, Mungkin sebelum Abang dikatakan ayat Isa, boleh tahu orang Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menjadi Israel? di sini orang lebih betul ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Rasi itu abad keberapa? Enggak, sana dulu pencet. Oke, Rasi itu salah satu otoritas rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dan pikirnya apa satu-satu. Mungkin orang di sini misalnya Islam di sini menjadi kita masa menerima orang di sini diberikan kepada Yeshua itu diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada rakyat, ditolak kepada kita. Jadi Nabi Shlomo Yisaki itu mengambil perspektif dari Mesir dalam Judaism. Ada lisan, ada tertulis. Kalau ada beberapa, kita mengajarkan turun-turun. Jadi ketika Anda ngomongin ya saya 53 itu bukan Kristen. Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus sebagai Nabi sebagai seorang raja Mesia? Tidak ada satu pun yang dikenali Yesus sebagai seorang raja Mesia. Ada di teks. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamaah hamba Tuhan.
Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda menikmati Yesus sebagai pribadi perbuatan kita? Dan apa yang dimaksudkan dia seperti mensebarkan itu sangat paradoks. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanya. Saya tanyakan abad berapa. Lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum kasih bisa dilacak ke belakang bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan ras. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan ras? Kalau bisa tolong buktikan. Ya, betul. Sebagian orang Yahudi itu bahkan sampai Islam ini yang tidak menempatkan nama Yesus pasti. Sekarang Anda membuat bahasa. Saya bilang sama saya, jangan itu di dalam Yohanes 53 itu untuk Yesus. Pertanyaan bukan Anda yang mengatakan kita pembuktian dari keterangan. Tunggu Pak. Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Betul. Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga. Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi kan Bapak tanya raksi di abad berapa? Beliau wafat di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi kalau sebelum rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan? Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis perjanjian baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis perjanjian baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Itu yang menyebabkan beda. Ya, ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Nanti saya bisa buktikan. Jadi, ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi, pemaksaan teologi, bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu udah pasti benar kalau yang ditulis PB, karena orang menulis PB itu banyak sekali mengutip dari PL. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL, ketika menjadi PL, itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Necesius. Baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah. Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang tadi belum selesai. Ya, saya akan buktikan di sini supaya ini juga buat para pemirsa. Di dalam Yesaya 53, tolong ditampilkan. Di dalam Yesaya 53 banyak disebutkan kata hamba. Ya. Bentar. Ya, di sini yang disebut dengan hamba itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering disebut dengan hamba atau juga Yakub. Kita mundur ke belakang, Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub. Yesaya 441. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel. Yesaya 44:21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai. Yesaya 454, hambaku Yakub dan Israel. Yesaya 493, engkau adalah hambaku Israel. Kenapa tiba-tiba Kristen menganggap Yesaya 53 yang hamba yang menderita ini sebagai Yesus? Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan. Kalau Bapak di sini mau bilang atau Bapak berasumsi bahwa semua orang sudah tahu bahwa Kristen mengklaim bahwa itu untuk Yesus, di sini saya sedang membuka bahwa Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Yang saya buka dari Yesaya 41 ayat 8 sampai Yesaya 49 ayat 3, ini baru pembukaan saja. Ya, nanti bukti-bukti yang otentik yang berasal dari Yahudi akan saya tunjukkan.
Sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bapak, buktikan kepada saya bahwa kata-kata yang mirip di Yesaya 53 dengan kalimat-kalimat yang dikutip oleh penulis-penulis PP itu memang ada hubungan langsung. Silakan Pak. Pertama saya menjawab tentang yang digunakan untuk mengenali ya. Kalau dalam kitab Yesaya jadi bisa dilihat itu Yesaya ya, kita mulai dulu ya. Lalu kita berkata jalan budaya dan kan baru saja bilang ini hubungannya dengan Islam, jadi itu memungkinkan itu. Lalu tidak kedua itu arti yang berkaitan pilihanku atau rohku, itu juga. Lalu juga tentang alamku dan boleh diberikan Islam dan siapa juga tujuanku dan sebagainya. Lalu kita tidak perlu tidak kami tidak tipu dengan Tuhan dan hamba-hamba supaya kamu tahu dan mengerti. Teman-teman saya satu, baru saya bilang, ya, dan semua berarti membawa kehancuran. Diserahkan ada banyak kali orang, dan kamu diserahkan hanya karena itu dari apa? Berarti ambil hanya coba ayat yang tertentu, tapi tidak pernah terima. Saya akan memberikan data ini diskusi berdasarkan aturan. Jadi itu kemudian dari saya 53. Misalnya ada tujuannya dari upaya kenapa disampaikan di saya, dia akan dipertemuan kita dengan kita dari jalan tiga empat, lalu kedua tiga tujuh, ya itu berapa itu diambil dari jalan tiga 12, lalu yang 12 37, ya kita berpemberitaan kami dan jelas dari ini Filipus menginjili tidak itu dan menggunakan kalau berapa itu 35 kita dinilai lalu nanti dibaca 32 ya berarti sebagai berikut seperti yang kedua di bawah pertanyaan dan yang kedua itu di atas orang yang berikutnya jadi tidak dari tidak terlihat di dalam lalu yang kedua ada semua orang berbaik dia berkata jadi kita ia tidak berbeda dari tidak itu dari pasal 3 ini tapi dia tidak berterima dari pemberitaan yang tidak mantap dia yang melakukan yang juga mereka berletak bagi lama kita berletak di luar negara orang hidupnya ini dari Israel kayak dipakai seperti domba. Stop.
Hadir. 25 ya. Pusat di bawah itu dari apa yang meningkatkan hak. Jadi pengutipan dari Desa Menikah dan baru banyak sekali dan semua mengarah kepada Yesus. Tidak berbeda. Jadi Pak Budi telah menunjukkan ayat bahwa dalam konteks kita biasa tadi kan Pak Budi menunjukkan ayat-ayat hamba itu adalah tidak lalu menunjukkan Pak Budi bahwa kata hamba tidak semuanya menunjukkan daripada individu-individu. Pertanyaan saya, kalau ada dua kelompok hamba, pertama itu kolektif dan kedua individual, apa dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53? Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar ya, Pak Umar tadi, wah itu ngomong banyak seperti mengajar saya. Saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, lalu berikut. Tadi menarik, saya lupa siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan menuju pada Mesias itu adalah akrobat ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi. Apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasul, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasul yang memang mempunyai pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasul, semua seragam dengan Rasul, seperti Pak bilang turun-temurun? Nah, saya minta data untuk tentang itu. Saya menambahkan, jadi kalau dikatakan dia itu ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahannya sebenarnya rejected, jadi ditolak ya, atau ada yang mengatakan ditinggalkan ya, jadi King James dan NIV rejected, tapi NIV forsaken atau ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus ditolak oleh manusia, dan ini dasarnya ya, bukan asumsi. Yohanes 11, ia datang belum milik kepunyaannya, tapi orang-orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tentu saja dimaksudkan ini adalah bangsa Israel ya. Lalu Yohanes 3:19, dan inilah hukuman itu, terang, ini terang daripada Yesus telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi bukan asumsi, kamu punya rumus. Nah, kalau nggak asumsi berarti tadi yang Lukas bagaimana Pak? Yang mengrumuni Yesus Pak? Silakan Pak. Saya sudah jawab itu tadi ya. Kan itu berkontradiksi Pak. Yang satu bilang mengrumuni, yang satu bilang menghina, menghindari gitu Pak. Saya kira sudah saya jawab tadi. Jadi mereka cuma kelihatannya saja percaya, kelihatannya saja mengikut, tapi mereka meninggalkan dia. Nah, sudah saya bacakan konteksnya tadi ya. Nah, itu yang saya katakan asumsi Pak. Kenapa saya katakan asumsi? Karena Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni dan memuji Yesus, Bapak anggap sebagai orang yang munafik sebenarnya tidak memuji Yesus. Itu yang saya anggap asumsi Pak. Karena ada orang yang sampai berterima kasih karena disembuhkan oleh Yesus. Ada ibu-ibu yang sampai menjamah jubah Yesus. Berarti kan mereka sebenarnya bukan menghina Yesus, tetapi kan mereka juga sebenarnya kan memuji, gitu, atau mengharapkan bantuan, mengharapkan mujizat dari Yesus. Nah itu yang saya kena asumsi. Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni Yesus, memuji Yesus, Bapak anggap tidak semuanya, karena yang ketinggalan sedikit. Itu Pak, maksud saya. Pak Dondi jangan sering ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua dari semua orang itu, ya. Tapi pasti ada sedikit yang percaya itu pasti ada. Tetapi mayoritas mereka tidak seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan semua orang menolak Yesus. Ada yang menerima Yesus, tapi tidak banyak. Jadi secara umum maka dikatakan Yesus tolak. Pertanyaan saya mohon dijawab. Ini ngajari Pak Isa Soro lagi. Saya pakai etimologi rabi itu kan raka di bahasa Inggris, bahasa Ibrani apa Arab. Jadi kalau berbicara tentang orang
itu berbicara tentang keperluan treatment. Jadi kalau ngomongin otoritas pernah kalau Islam berbicara tentang Yeshua, berbicara tentang Yeshua, berbicara tentang Mordecai, David, Amalek, Shlomo, Amalek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah ini petunjuk tidak pernah ada yang namanya Yeshua Hamashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk dagang di tanah Israel. Itu realita. Semua yang ada, Anda mungkin bisa bertanya. Ada satu kolom ekstra, Anda bisa tanya. Tidak ada satupun kalangan Rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Yang Yesus, Nabi saya ada, baginya Rasulullah, kita bisa. Jadi kita harus objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini. Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya. Yang saya minta itu jawaban, bukan orasi. Ya, saya jawab. Saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Udah. Kita bukan ngomong biasa. Anda bilang rasi itu turun temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun temurun tuh ada mana buktinya? Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar Rabai, ras, itu otoritas. Makanya saya bilang, saya ngomong dari PTAP satu-satu. Anda sekolah tinggi saya tidak pernah diajarkan PTAP. Itu sudah punya Judaism. Mohon maaf, saya tidak pernah menjadi Judaism. Saya diajar oleh Nabi Simon Peres, Nabi Nuh, terus Rabi Gayat di bawah pengawasan Rabi Gafrasian. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan rajinannya, saya ketawa. Makanya kita pelajari Haras, Rabai, itu otoritas. Makanya Mosua, ada ini dari Mosua, Mordecai, pasti Mordecai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Karena iman tidak bisa diperdebatkan gitu. Realita faktanya, Torah ini betul tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk terlalu fiktif gitu. Jangan dari dunia yang akademis. Sudah? Belum? Sudah ya? Tadi juga Pak Donitan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Boleh tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ini. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinilnya. Orisinilnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi dulu perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel. Tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 daripada Yesus. Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Dia percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda mau ngomong bagaimana semua dengan Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, inilah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11,
yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu? Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Oh, baik. Saya ingin mengatakan ya, karena tadi dia tafsirkan bahwa Bapak itu bangsa Israel. Saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menghasilkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Karena kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia pastikan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jangan mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita akan seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Kalau dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani dan ini ada dosa. Dan dia memiksa hukuman dosa kita dengan sekali salib. Dan kita menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka dipertikam oleh pemberontakan kita seperti domba lalu mengambil jalan Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak, tenang aja. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Sauro tentang otoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah, gitu ya? Kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran, Pak. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang dijawab dari atas atau saksi Yehova yang dijawab dari atas, kami tidak seperti itu. Dan semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan pastikan saya benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Kami tentu saja percaya yang benar. Kan ada kaitan nomor 2. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda. Contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan. Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bahasa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan tanah siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Kan gitu lagi. Kembali lagi gitu Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Kayak ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan ini. Septuaginta. Nah, itu kan? Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Lisius, Jerome, bahkan Irenaeus juga ikut ikutan. Terjemahkan cepat ini. Hah? Terus mana? Nah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mencoba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan tanah? Siapa yang berhak menafsirkan PP? Siapa yang berhak menafsirkan Quran? Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Efraim ini katakan rabi-rabi siapa sebelum Rasi?